Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Sebelum kita berbincang seputar rekomendasi untuk pembukaan perdagangan pagi hari ini dan juga investasi Anda medium to long, kita saksikan terlebih dahulu agenda ekonomi berikut ini. Beberapa agenda ekonomi yang patut Anda cermati dari Hong Kong ada PDB Hong Kong year on year dan juga kuartal 4. Kemudian ada Taiwan pemirsa PDB Taiwan year on year. Dari Korea Selatan ada indeks survei usaha manufaktur Korea Selatan di bulan Maret. Dan dari Amerika Serikat ada lelang surat utang 2 tahun. Dari Eropa rapat non kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Dan dari Jerman, IHK Jerman month on month, Februari dan juga year on year. Dari emiten pemirsa ada PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk atau ASMI yang akan berencana melangsungkan RUPS hari ini. Kita review juga untuk indeks harga saham gabungan di mana mayoritas saham Asia kemarin ditutup menyerah dan IHSG juga lanjutkan pelemahan sampai dengan akhir trading hari Selasa turun 22 poin atau 0,31% ke posisi 6.873. Sektor transportasi terkuat setelah naik sebesar 2,31%. Sedangkan sektor energi terlemah turun sebesar 0,87%. Kita update pemirsa kondisi dari Bursa Asia seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kondisi dari Bursa Asia pada pagi hari ini ada Nikkei yang masih melemah 1,00%, Straits Times juga melemah 0,21%, Kospi melemah 1,32%, Hang Seng juga masih turun 1,71% dengan level-level yang bisa Anda cermati di layar televisi Anda terkait dengan update dari Bursa Asia. Dan kita lihat untuk sentimen market pada pagi hari ini yang berhasil kami rangkum di antaranya. Dari Jepang ada indikator manufaktur atau indeks manajer pembelian yang turun ke level 47,4 di bulan Februari. Dari posisi sebelumnya 48,9 di bulan Januari. Terlemah dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Pemerintah mengupayakan percepatan pemulihan kondisi keuangan PT Waskita Karya Tbk atau WSKT dengan menargetkan restrukturisasi selesai April 2023. Kemudian ada sektor transportasi melesat 2,31% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Untuk membahas seputar market pada pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research dari FAC Sekuritas. Selamat pagi Mas Wisnu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, kabar baik. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Wisnu. Kemarin kita lihat indeks harga saham gabungan masih tertekan, semalam kita lihat dari Wall Street juga tertekan dan ini adalah penutupan terdalam di tahun 2023 dari Wall Street karena data dari makroekonominya itu rata-rata masih solid dan membuat kekhawatiran akan suku bunga Amerika Serikat lagi begitu ya yang masih kecenderungan mungkin masih akan agresif. Sejauh mana ini akan diterjemahkan dalam pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia kira-kira pada pagi hari ini? Ya, kami melihat memang katalis negatif tadi malam ya, Eropa dan Amerika yang terkoreksi cukup signifikan ini berpotensi untuk berlanjut menekan indeks harga saham gabungan kita. Hal ini sebenarnya sudah tercermin Mbak Prisa dari regional yang kalau kita lihat pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup signifikan dan kita melihat hal tersebut berpotensi menekan indeks harga saham gabungan kita. Oke, masih akan cenderung terkoreksi ya. Ya, betul. Peluangnya akan menguji posisi berapa? Ya, kalau kita lihat level-level 6.750 sampai 6.700 kami rasa berpotensi untuk diuji untuk Oke. ISG. Selain sentimen dari data aktivitas bisnis Amerika Serikat dan Wall Street sendiri yang melemah, serta Asia yang memang masih juga pagi hari ini masih melemah melanjutkan pelemahan yang terjadi pada penutupan sore kemarin, apalagi sentimen yang mendukung koreksi indeks harga saham gabungan seperti yang Anda proyeksikan untuk hari ini. Ya, sebenarnya secara katalis memang kita lihat market domestik akan cukup banyak dipengaruhi oleh katalis dari eksternal.
seperti tensi geopolitik yang kalau kita lihat masih terakselerasi atau masih mengalami kenaikan gitu ya. Yang terbaru misalkan Joe Biden datang ke Ukraina, yang mana memastikan bahwa Amerika Serikat akan memberikan pinjaman lebih lanjut untuk Ukraina. Artinya kalau kita bisa lihat perang Ukraina dan Rusia ini masih akan berlangsung lama. Sebelumnya juga tensi antara China dan Amerika yang kita tahu kedua negara ini merupakan dua ekonomi terbesar di dunia dan ini sedang tegang juga di mana Amerika Serikat memberikan peringatan ke China jika memberikan bantuan militer ke Rusia dan di saat yang sama China juga membalas bahwa justru pihak Barat yang ikut menyulut api gitu ya sehingga perang Ukraina ini menjadi lebih lama gitu ya. Oke, terkait dengan sentimen negatif tersebut masih konflik antara Rusia, Ukraina, Amerika, kemudian juga melibatkan China begitu ya. Sektor mana yang patut diwaspadai? Ya, sebenarnya secara sektoral kalau kita bisa lihat secara year to date kita bisa lihat energi ya yang kalau kita lihat hingga Februari ini itu koreksinya cukup cukup dalam untuk sektor energi gitu. Karena memang kalau kita lihat harga batu bara terkoreksi hampir lebih dari 40%-an gitu ya. Sekarang harga batu bara di 209 dolar gitu ya per metric tonnya. Which is ini lebih rendah dibandingkan level tertingginya di September lalu yang mencapai 450-an gitu ya. Terus kita lihat juga emiten-emiten yang berkaitan dengan keuangan gitu ya, yang kalau kita lihat biasanya ketika uncertainty semakin tinggi, biasanya di sektor keuangan ini cukup cukup dihindari gitu ya. Yang kalau kita lihat makanya ISG sepanjang pekan ini atau pekan kemarin juga itu net foreign sale terjadi di ISG kita gitu ya. Oke, berarti sektor tambang batu bara, kemudian juga keuangan, karena keuangan juga mungkin sudah jenuh beli gitu ya. Ya, kalau kita lihat juga memang seperti itu ya. Oke, strateginya lebih ke apa? Misalnya untuk batu bara, apakah kita hold terlebih dahulu atau buy on weakness dan bagaimana juga dengan sektor keuangan? Ya, kalau untuk misalkan untuk baru yang mau masuk, kami rasa cenderung wait and see dulu. Tapi kalau untuk sektor keuangan sebenarnya kami melihat secara fundamental sebenarnya masih sangat baik gitu ya. Dengan katalis misalkan pertumbuhan kredit untuk 2023 itu diproyeksikan tumbuh 10 sampai 12%, which is ini masih sangat sangat menarik sekali gitu ya. Terus kita lihat juga DPK perbankan tahun lalu itu tumbuh kurang lebih 7%-an, which is ini sangat baik untuk perbankan. Artinya untuk sektor perbankan kita sebenarnya bisa lakukan buy on weakness ya kalau Buy on terjadi weakness ya. pelemahan. Kira-kira berapa persen lagi, Mas Wisnu, baru kita boleh melakukan pembelian? Kalau untuk berapa persennya kami rasa bisa kombinasikan dengan teknikal ya Mbak. Misalkan sudah sentuh level jenuh jual, nah itu kita bisa mulai cicil gitu ya. Artinya memang tidak bisa lakukan pembelian dalam suatu harga. Jadi kita lakukan pembelian secara bertahap. Kalau untuk sektor Pembelian secara perbankan. bertahap ya. Baik, kalau untuk emiten tambang batu bara sebaiknya wait and see dulu. Tapi kalau untuk sektor keuangan sebaiknya untuk di buy on weakness dengan beberapa level harga gitu ya, dikombinasikan dengan teknikal. Ya. Oke, Mas Wisnu, bagaimana melihat dari pelemahan indeks harga saham gabungan yang Anda sampaikan tadi masih ada kemungkinan untuk menguji support, tetapi sektor transportasi dan logistik kemarin lagi-lagi memimpin kenaikan beranomali dengan kinerja indeks harga saham gabungan dengan melesat 2% lebih begitu ya. Dan bukan hanya kemarin, sejak awal tahun 2023 ini sektor transportasi dan logistik ini cenderung bergeliat. Kalau kita tahu kemarin ada BIRT begitu ya yang naik 4%. Sejauh mana Anda mencermati sektor yang satu ini? Iya, menarik sekali Mbak Prisa kalau kita bahas sektor transportasi gitu ya. Jika kita cermatin data pertumbuhan ekonomi kita sepanjang 2022 lalu, itu sektor yang paling banyak mengalami kenaikan yaitu transportasi dan pergudangan.
naik lebih dari 19% secara year on year-nya. Jadi hal tersebut memang akhirnya menjadi trigger gitu ya untuk sebagai benchmark kalau sektor ini tuh sebenarnya sudah pulih dan sebenarnya sudah terrefleksi dengan di apa namanya diberhentikannya PPKM itu tadi. Nah, ini semakin terakselerasi lagi. Dan kita melihat ini sebenarnya sejalan juga dengan data-data ekonomi tadi. Dan makanya kita lihat emiten-emiten yang bergerak di sektor transportasi dan logistik year to date-nya udah naik 13%. Dan kalau kita lihat emiten yang di dalamnya yang jadi leading-nya seperti ada Temas, kemudian ada SMDR, ada Bird juga, kemudian ada ASA yang kalau kita lihat secara year to date-nya itu sudah naik lebih dari rata-rata dari 10% ke atas gitu ya Mbak Prisa. Oke, jadi sebaiknya strateginya seperti apa untuk saham-saham Ya, yang mungkin paling dominan di sektor transportasi dan juga logistik yang meskipun Anda katakan kenaikannya juga sudah cukup signifikan ya? ya kita lihat misalkan seperti Temas ya, naik sudah year to date-nya udah lebih dari 50% gitu ya. Eh, Kemudian ada Bird juga yang naiknya udah cukup signifikan juga. Tapi kami melihat seperti ASA yang pada tahun sebelumnya terkoreksi cukup signifikan dan sekarang sudah dalam fase mulai uptrend tapi belum terlalu signifikan untuk naik. Nah, ASA ini menarik gitu ya Mbak Prisa. Kemarin closing di 955 dan ini sebenarnya kita lihat level-level ini bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pembelian. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh mengenai emiten-emiten di sektor transportasi dan logistik ini. Berikut juga rekomendasi saham pilihan dari Anda untuk hari ini, Mas Wisnu. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali. Kembali di Market Buzz pemirsa dan kita masih mengulas mengenai sektor transportasi yang cenderung di awal tahun 2023 ini sering perform meskipun indeks mengalami tekanan. Dan kita akan mengulasnya bersama dengan Head of Research dari FAC Sekuritas, ada Mas Wisnu Prambudi Wibowo. Mas Wisnu, tadi kita sudah sampai membahas ke emitennya begitu ya. Boleh diulangi lagi Mas Wisnu yang paling menarik dari sekian banyak emiten di bidang ataupun di sektor transportasi logistik ini yang dari kacamata Mas Wisnu masih layak untuk dicermati atau masih potensial memberikan profit? Ya, kalau kita bicara yang menarik sebenarnya hampir keempat-empat yang tadi kita bahas menarik gitu ya. Tapi yang belum terlalu naik signifikan itu kita ada ASA di saat ini tuh di closing di 955. Kami melihat potensi untuk ASA ini middle to long term-nya berpotensi ke level 1900 Mbak Prisa. Jadi buat teman-teman investor sebenarnya jika ingin menjadi salah satu stock pick-nya ini sebenarnya menarik untuk ASA. ASA kemarin mengalami kenaikan 0,53% begitu ya, seiring dengan Bird tadi yang mengalami kenaikan lebih dari 4%. Nah, ASA ini Anda lihat masih ada range penguatan lebih lanjut yang mungkin bisa dijadikan potensi begitu ya, di 955 semenarik apa? Ya, di level 955 ataupun terjadi koreksi sampai 900, sebenarnya kita melihat level ini masih sangat menarik Mbak Prisa. Karena target price kami untuk middle to long term-nya bisa di 1900. Artinya memang kenaikannya lebih dari 50% gitu ya untuk ASA. 1.900 ini lebih ke medium to long untuk investasi di sektor transportasi dan logistik, pilihannya salah satunya adalah ASA. Iya, iya betul. Oke, bagaimana dengan yang lain? Misalnya ada Bird begitu, apakah kurang oke? Kemudian juga mungkin emiten-emiten lainnya gitu? Ya, untuk Bird sebenarnya jika kita ingin trading, karena kalau kita lihat volatility-nya cukup tinggi ya untuk Bird ini ya. Sebenarnya di 18.15 kita sebenarnya kalau ingin trading jangka pendek bisa karena kalau kita lihat dari indikator stokastik ini posisinya sudah golden cross, artinya memang potensial penguatan jangka pendek berpotensi terjadi minimal di 1900 Mbak Prisa untuk trading jangka pendek. 1.900 untuk trading jangka pendek saja. Di posisi penutupan kemarin untuk Bird, yaitu di angka 1815, apakah cukup sudah mahal, cukup ketinggian?
Kalau untuk trading sebenarnya tidak masalah ya, kalaupun terjadi koreksi di 1.800. Cuma nanti kalau memang turun dari 1.700, nah itu kalau trading tentu harus dilakukan cut loss, Mbak Prisa. Oke, ada informasi terkait fundamental ya. Bird siapkan capex 2 triliun rupiah gitu ya untuk berencana menambah armada kendaraan listrik meliputi reguler taksi dan juga kendaraan-kendaraan sewa lainnya. Seberapa menarik sih aksi ini menurut Anda? Ya, kami melihat corporate action tersebut tentu sangat menarik gitu ya, terutama insentif untuk kendaraan listrik yang kalau kita lihat ini kan cukup cukup digenjot ya oleh pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang ya. Kalau kita lihat ini menjadi concern global gitu ya. Jadi kita melihat seiring dengan memang ekonomi yang terakselerasi dengan adanya mobilitas masyarakat, tentu ini kita melihat untuk ke depan Bird ini sangat menarik gitu ya, karena kita lihat uh, pertumbuhan transportasi dan logistik itu naiknya paling tinggi, Mbak Prisa. Oke, jadi boleh dilakukan pembelian di level sekarang untuk Bird? Ya, di 1.800, 1.815 itu kita bisa melakukan pembelian. Oke, untuk Bird di 1.800, 1.815, level-level sekarang boleh dilakukan pembelian. Dengan target tadi di level berapa Mas Wisnu? Untuk short term kita melihat 1.900 sebenarnya. 1.900, kalau untuk medium to long, target price? Medium to long sebenarnya bisa ke 2.500 jika memang 2.500, asalkan tidak secara turun trennya level support kuat di posisi berapa Mas? tadi di 1.700-an gitu ya. 1.700 ya. Itu dia rekomendasinya untuk emiten-emiten sektor transportasi dan logistik. Ada ASA dan Bird yang disampaikan ulasannya oleh Mas Wisnu.